selama kita bikin episode ini paling berbobot, bro. Kalau kemarin-kemarin omongan kosong lah. Balik lagi di Tongkrongan Cap Lokal. Kalau bukan kita Siapa lagi? hari ini ada Kita siapa nih? kedatangan Hari ini kita Ade kedatangan Rai ternyata tamu ya. spesial. Ade Rai. Bro, gua ralat, bukan Ade Rai. Bukan siapa? Anda tahu Ki Joko Bodo? Ini Ki Joko pinter ini. Jangan macam-macam. Kita santet Anda. Serem. Bukan ya. Serem. Jadi Ini ketemu di mana ini nih? Ini ketemu di mana kita ini? nih? Serem gini loh, Bro. dari mana dan siapa ini? Coba diperkenalkan dong, Bos. Oke, jadi gua banget nih yang memperkenalkan. Iya dong. Karena muka gua deso gitu ya. Karena Waduh. kalau pakai gua gak enak. Aku. Aku aja. Aku aja. Jadi ya aku dosen gitu ya. Mantap, Gua bos, sebenarnya dosen, temennya dia. Oke. Tetanggaan lah Jadi kita ya. tetanggaan kita. Kita tetanggaan. Jadi sebenarnya kita aku dosen dan dosen FISIP, teman-teman di dosen Mantap. FISIP di Unpar. Boleh nggak sih ngomong? Boleh. Boleh. Ini Boleh, sih nggak ada apa-apa. sensor. Ada. Yang alumni Unpar siapa aja sih? Dia alumni Saya. Unpar, dia alumni Unpar. Saya. Aku Jadi bukan. kita sekarang lebih egaliter ya. Ya, Egaliter. kita bukan antara dosen dan mahasiswa. Widih. Ya kita sekarang ngomong enak-enakan aja. Antara tetangga sekarang. Ya, tetangga. Jadi Asik. namaku Sakti, teman-teman namaku Sakti. Kalau teman-teman, aku juga punya channel YouTube tapi lebih ngomongin skripsi, nggak terlalu penting juga gitu. Channelnya apa? Boleh dong nanti Boleh. kita Boleh. kasih Boleh. deskripsi ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih berkutat Iya. dengan skripsi, Iya. tesis segala macam mau diskusi, wah. Boleh banget. Nanti kita taruh ya di deskripsi. Oke deh. Semalam jadi lah. Jadi. Jadi tergantung fulus. Dan intinya sebenarnya cuma ingin mengubah mindset bahwa skripsi itu ribet. Jadi Iya. padahal skripsi itu sangat mudah. Bisa kan jadi momok mahasiswa banget ya Ini gitu. aku mau tanya nih, yang udah pada lulus dan lolos ya kan? Lulus dan dan lolos. lolos. Ini lulus itu lolos ya. Ini ya lolos. Kita nanya ke dia karena dia kumlot. Oke. Iya. Oh ya. Gimana? Pasti Anda bertiga pasti mikir, kalian bertiga pasti mikir sebenarnya skripsi ternyata dulu nggak susah ya? Iya nggak? Setelah Iya iya nggak sih? Iya kan? ya mungkin. Setelah melewati ya, Iya, setuju iya, banget. iya. Setelah melewati ya bener. Iya benar. Ternyata di dunia kehidupan banyak yang lebih susah, Bos. Iya. Iya kan? Iya. Makanya skripsi itu harus bener-bener ngerjainnya. Itu step awal buat masuk ke dunia the real life, betul Ini ya? kenapa jadi channel? Oh iya. Bahas dikit. Oke. Jadi kita berarti apa tadi administrasi publik ya? Aku dosen, Bidangnya. FISIP, fakultasnya FISIP, jurusannya prodinya ilmu administrasi publik. Ah, Jadi ilmu, oke. jadi administrasi publik itu bagi teman-teman yang belum paham atau nanti pengen masuk misalnya administrasi publik itu berbicara apa sih? Basically berbicara dua hal, manajemen publik. Oke. Jadi kalau di swasta Oke. manajemen ini anak manajemen kan? Iya, Itu betul. belajar manajemen swasta, kita belajar manajemen pemerintahan lah. Oke. Paham ya? Oke. Yang kedua tentang kebijakan publik, tentang bagaimana kemudian pemerintah itu mengambil keputusan, Aturan-aturan. Ya, Betul. basically Iya. Oh. Wih, nggak salah kita undang dosen sakti, Bos. Betul. Gak salah lu nyari rumah ya. Betul. Kalau nanti ada yang mau tanya kenapa dosen boleh gondrong? Nah, ya. Boleh dong. Boleh sih, Jadi kenapa nggak boleh? Jadi Iya. kalian jangan ngecap ini tampang boleh serem, hati Hello Kitty, Bos. Jangan salah. Tampang serem, makanya ini nemu dari mana? Ternyata dosen loh, Bos. Luar biasa ya. Keren. Kalian aja begitu pertama kayak gua bawa preman dari mana nih gitu Iya ya. nih, bawa Kiranya. preman dari mana, Bawa serem preman gua. dari mana nih? Ini kayaknya bakal jadi salah satu video podcast yang openingnya paling panjang nggak sih? Opening Nggak apa-apa apa-apa ya? Nggak apa-apa. Udah biasa. Kita 4 jam sekali upload. Jadi kita mau nanya-nanya apa nih kita sama mau Bos? bahas sebenarnya Dosen sakti ya. benang merahnya mungkin ya dengan Oke. dengan tongkrongan kita. Kita pengen bahas sebenarnya aturan di luar sana tuh sebenarnya prosedur aturan dan kebijakan yang ada berkaitan dengan dunia UMKM dan lokal brand tuh seperti apa sih sebenarnya Iya. gitu. Karena kan mungkin nggak tahu ya kalau kita dulu pas bikin brand boro-boro mikirin itu ya Jo. Ya. Mikirin Iya. laku juga udah bagus gitu. Iya. Tapi ternyata ini tuh sesuatu hal yang penting juga. Kayak Daniel bisnisnya udah usahanya sudah ada prosedur yang legal kah? Menuju. Kenapa itu ditanyain, Bos? Menuju menuju lah. menuju lah. Nah, kita coba Baru beberapa lah. pelajari lah ya. Iya. Oh, beberapa belum. Ya, beberapa belum. Tuh. Karena Gimana? karena yang gua tahu kalau kita mau usaha di Indonesia tuh ada SIUP TDP gitu kan. Terus Iya. nanti akhirnya kita punya izin usaha lah. izin usaha dan NPWP untuk usaha itu. Oh iya. Nah, Nah, itu sebenarnya seberapa biasanya, perlu ya, sih, ya, Bro? menurut gua kayak seberapa perlu mungkin jawabnya pro kontra ya. Iya, Bisa iya. perlu atau nggak perlu. Cuman menurut gua pembahasan kita di sini sebenarnya lebih ke
kalau misalkan tata cara, prosedur, tahapannya apa gimana seperti sih apa, ya? kalian bisa googling lah. Oh, iya. Itu di semua ada gitu. Dan tentu saya juga nggak tahu semuanya gitu. Oh, iya. Iya, Karena saya detailnya. bukan pelaku Betul. usaha, Oke. pasti Daniel lebih tahu Iya, iya. pasti. Oke. kita pengen tahu sebenarnya bukan mindset, image yang tertera di masyarakat. Kalau zaman dulu ya, ketika gue usaha, aduh gue kenapa nggak mentingin soal prosedur legalitas segala macam tuh, aduh ribet. Oke. Karena ya mindset di luar sana ya di masyarakat tuh kan tertera adalah balik lagi ya tentang pelayanan publik itu ribet Ya, biasanya ya, betul. banyak hal-hal sentingan ya entah uang entah apapun Ya. itu. Nah itu kita pengen telah di sini gitu sebenarnya gitu. Harus ada salam apa? Betul, salam Tempel. tempel, dulu Saya kan, sebut gitu. loh, saya Mau sebut. melancarkan tuh butuh salam tempel kan gitu. Oke, gitu. oke. Nah ini kita pengen bahas sebenarnya benarkah gitu harus Ya. seperti itu kah atau gimana? Ini menarik sih bahasan, cuma aku bingung ya mau bahasnya dari mana dulu gitu. Nah, Karena ya kesannya itu ya kalau kita berbicara pelayanan publik itu kompleks dan segala macam. Tapi justru di sini sebenarnya ini bukan kuliah ya, Iya, kembali. betul. Jadi kalau nanti udah gaya-gayanya kuliah, aku tolong diingat. Oh, oke siap. Siapa dosen? Ini 2 SKS aja kok teman. Tapi intinya sebenarnya kembali ke esensi pelayanan publik itu dulu. Hmm. Jadi kalau kita belajar di kampus pelayanan publik itu sendiri atau administrasi publik sendiri itu dia bergerak ya dari yang dulunya tersentral pada pemerintah, terpusat pada pemerintah. That's why kalau dulu mengapa PNS itu jadi pekerjaan yang diidolakan, diidam-idamkan, orang pakai seragam kece. Tapi Iya. hari ini enggak. Oh gitu ya. Iya. Iya kan? Hari ini Iya. enggak dong. Oke. Bahkan mahasiswa saya sendiri yang administrasi publik yang pesannya akan jadi PNS, banyak orang taunya akan jadi PNS, ternyata enggak juga. Nah ini saya pikir bisa jadi penjelasan paling mudah lah kita untuk Oke. memahami pelayanan Boleh, publik. boleh. Ya. Yang artinya dulu sangat terpusat pada pemerintah, pengguna layanan ini tidak dalam tanda kutip lah tidak terlalu diperhatikan sebagai orientasi. Iya. Tapi hari Iya. ini justru harusnya tuntutannya semakin tinggi. Oh Oke, gitu. oke. Mas Jadi- tuntutannya semakin tinggi ya? Kenapa? Tuntutannya malah semakin Iya, tinggi. tuntutan ya? dari pengguna layanannya. Iya. Gitu. Kalau dulu kan mungkin ya Ya. sebodo amat lah ya karena Ya. mungkin terkesannya adalah masyarakat yang butuh pemerintah gitu. Maksudnya pelayanan publik itu Ya. kita kayak mau ngajuin bikin Ya. ya simpel lah ya KTP apa Benar, benar. bla segala macam kayak di Ya. seolah-olah lu butuh gua, ya lu apa yang mau lu gua kasih Ya. ke gua gitu Ya, kayak seolah-olah ya. gitu. Ya. Tapi ternyata kan memang zamannya sekarang sudah berubah bergeser ke justru mereka yang harus melayani kita dengan baik ya. Kalau misalkan nggak ada, apalagi kan sekarang mungkin kalau ya ke instansi pemerintah lah, instansi pemerintah tuh kan pasti apa ya kalau misalkan ada sogok menyogok kayak gitu-gitu kan Ya. udah ada terpampang tuh Ya, lapor kemana, bener. tidak terima suap bla Ya, bla bla. ya. Sebenarnya itu semenjak Pak Jokowi ya. Bener nggak sih? Sebelumnya Era belum Jokowi ya? sebelumnya Mungkin ketika zaman lebih, SBY. mungkin lebih. Sebenarnya gini. Sebenarnya kalau lihat literatur ya, 90 akhir sampai 2000-an, apalagi kalau kita ngomongin Indonesia ini Iya, agak politis iya. ya. Ngomongin Indonesia ini kan kemudian setelah tahun 199 ini reformasi, nah itu pelayanan publik juga harusnya direformasi. Birokrasi Oke, juga. birokrasi harus ya betul direformasi. birokrasi. Harusnya ya direformasi. Sebenarnya udah belum? Nah, sekarang gini bro. Jadi gini, kita kembali ke pelayanan publik tadi. Oke. Jadi dulunya berpusat sekali pada pemerintah, sekarang harusnya berpusat pada pengguna layanan. Tetapi sebenarnya kita juga waktu itu belajar dari sektor swasta juga. Ya kan? Kan kesannya kalau kita ngomong pelayanan sektor swasta wah keren dan segala macam. Iya. Kita pelajari itu, kita pernah adopsi itu. Jadi kalau kita lihat dulu sebenarnya gampangnya ya, dulu pelayanan itu serba pemerintah. Yang kedua ada adopsi cara kerja sektor swasta. Itu kalau di kampus namanya New Public Management. Kita New public. istilahnya mengadopsi manajemen cara kerja sektor swasta. Tetapi ada kekhawatiran juga. Kekhawatirannya apa? Ya mohon maaf nih, mau nggak mau swasta itu pasti memperlakukan pelayanan itu dengan baik hanya kepada klien yang dalam tanda kutip punya daya beli. Punya daya beli. Itu kata kuncinya. Punya Itu kata daya kunci. beli ya, daya Yes, beli. itu kata kuncinya. Dan hari ini kemudian pelayanan publik itu paradigmanya berubah menjadi new public service. Harusnya tetap kata kuncinya bukan mereka yang punya daya beli, tetapi service ini, pelayanan ini common buat siapa aja. Betul. Oke. Karena kalau kita berbicara publik itu semua dalam Oke. artian kemudian mau punya daya beli atau enggak mereka harus punya. Harus dilayani. Iya. Yes, itu yang sebenarnya jadi kunci. Oke. Karakteristik pelayanan secara umum yang harusnya kemudian dipenuhi pemerintah. Ngobrol dulu. Ntar jadi teoritis banget gitu. Oke. Tapi menarik sih ini. esensinya gitu. Esensinya menarik. Jadi buat teman-teman nih misalkan yang baru Yes. awal-awal mau Yeah. bikin, baru-baru bikin Nah. brand gitu kan, Yeah. yang mau coba masuk langsung ke legal, tetap dilayani ya kan? Iya. Sebenarnya ya. Iya, Jadi iya. jangan takut nih teman-teman nih. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrol soal UMKM ya, tadi sebelum video ini Iya. teman-teman Daniel sempat bilang
sebenarnya Sakti, menurut lu penting nggak sih kita berbicara Nah, izin? iya, Nah, iya, ini kan sebenarnya iya. ini kan sebenarnya podcast kita hari ini. Oke, kita bahas itu ya. Tapi setelah aku kasih ya dalam tanda Intro. kutip, intro tadi Iya. harusnya jadi lebih nyambung. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita punya jenis pelayanan atau punya pelayanan publik ini yang orientasinya sudah kepada pengguna layanan, kita harus tahu dong susahnya pengguna layanan itu apa. Iya. Iya. Gitu dong. Permasalahannya apa Gitu aja dong. di mana gitu ya. Dan sebenarnya secara objektif kalau kita katakanlah aku bukan pengusaha dan aku bukan pemerintah, kebetulan aku dosen lah ya. Iya. Nah aku juga harus objektif dengan melihat apa sih kepentingannya pemerintah melalui izin, Oke. apa sih Oke. kepentingnya yang pemilik mengajukan, usaha, iya, pemilik usaha melalui melalui Hmm. izin usaha itu dan segala macam. Kalau kita lihat simpel sederhana sih kalau menurutku. Pemerintah tadi di siapa? Jojo cerita kan, Jojo cerita, wah usaha ya bikin izin, terus kemudian setelah izin terbit ada NPWP. Oke. Di situ sebenarnya kita udah bisa paham bahwa pemerintah ini Ngejar pentingnya apa sih pajaknya, Iya. betul. Sudah jelas ada Simple kewajiban kan? pajak di situ. Iya, Pajak. Iya, betul. Nah, pajak bisa muncul ketika apa? Karena ketika ada izin yang berkembang. Iya. Dari istilahnya dari pengaju izin usahanya. Iya, Iya. Iya kan? Iya. Bahasa kalian apa sih di podcast ini? Aku bingung deh. Apa itu ya? Dari pengusahanya lah. Iya, dari iya, pengusahanya. iya, iya. Nah, ternyata sebenarnya itu gitu. Jadi sebenarnya ini simultan. Pemerintah lu dapat pajak ketika apa? Ketika pengusaha ini hidup. Iya. Yap. Betul. Tapi mindsetnya berubah hari ini. Gitu. Iya. Mindsetnya apa? Lu bikin usaha, lu harus punya izin. Iya, Harus punya izin. Itu sebenarnya Jelas. yang perlu diluruskan. Kalau Oke. Nah, solusinya ini nggak ngomong solusi untuk menutup podcast ini tentunya ya. Ini Iya. kita ngobrol doang gitu. Tapi intinya Baru 5 adalah menit, Bos. solusinya justru kita harus tahu juga susahnya pengusaha ini apa. Oke. Dalam beberapa studi teman sebelah ya, administrasi bisnis atau apa gitu, mereka selalu, atau Daniel juga tadi kita sempat ngobrol, biasanya pengusaha itu dia cari pasar dulu Iya. untuk Iya, bisa sustain, iya. untuk bisa diobjek pajak oleh pemerintah. Oke. Itu yang sebenarnya harus masuk dalam mekanisme Iya, iya. usaha menurutku. Iya. Dan sejauh ini kayaknya enggak ya. Belum. Kayaknya Nah, enggak ya. iya, Jadi sejauh ini saya nggak tahu pertimbangannya apa pemerintah, tetapi mungkin kita bisa undang pemerintah deket tuh ya kayaknya. Atau Tinggal pemerintah di nyebrang. sebelah. Seberang balai kota, Iya, Bos. gitu. Tapi intinya itu teman-teman. Jadi maksudku adalah bahwa kepentingannya pemerintah pun soal pajak itu hanya bisa Tercapai ketika pengusahanya hidup. Iya, betul. Oke. Jadi pemerintah tuh harusnya memperlakukan pengusaha seperti Betul, apa, betul. pengusaha juga memperlakukan pemerintah seperti apa itu harus dan tanda kutip tahu sama Harus tahu. jelas ya, ya Iya. harus. Win-win solution lah ya. Iya. Ya kayak sama-sama kayak bisnis lah, Ya. ketemu di tengah lah gitu, gitu. Pengennya seperti apa? Nah, gue pengen tanya dong ini. Kan tadi kan dengan kita menguruskan surat-surat izin yang legal, Ya, sebenarnya kan nanti pemerintah ujungnya dapat pajak dari kita nih. Nah, sebenarnya angka berapa sih yang udah mulai dikenakan pajak? Oke. Wah, kalau secara teknis aku Detail. nggak tahu. Aku nggak tahu karena sebenarnya gini, pemerintah itu pasti punya aturan. Iya. Iya, iya. Dan sebenarnya aku nggak tahu juga dulu tuh ada berbagai macam jenis usaha ya. Ya. Bahkan kalau kita ngomong barang dan jasa misalnya, itu sendiri udah Dipisah, pajaknya beda. iya. Oh iya, udah beda-beda. Ya kan, jadi Iya. itu pasti ada perhitungannya. Cuma pengalamanku di lapangan, aku pernah riset, memang sebenarnya kalau kita ngomong Jokowi ada tax amnesty dan segala macam, Iya. sebenarnya pemerintah itu paham betul lah, mau dari pusat sampai daerah. Kalau pengusaha itu ya mohon maaf juga nih, nggak selalu pemerintah yang jelek gitu, tapi pengusaha oknum lah ya. Iya, benar. Ya oknum lah ya. Benar. Itu juga kadang mereka kemudian dalam tanda kutip ngibul pajak itu tadi, Iya, ngibul betul. pajak itu tadi. Betul. Karena laporan keuangannya suka ada dua, bro. Betul, sudah dua. Yang asli sama yang buat pajak. Iya. Laporan keuangannya. Sebenarnya jangan gitu. Kan sekarang udah Ya. banyak beralih ke digital nih. Ya. Udah tersistem semua. Ya. Sistemnya pun menyediakan sebenarnya. Ini yang asli, ini buat pajak gitu Iya, sebenarnya ada. Misalnya saya yang jual sistem aja banyak yang minta 2 aja lah. Iya. Nah, gitu. Mana betul. yang deal, mana yang enggak gitu. Banyak Iya, yang kayak gitu Pak, juga gitu. Nah sebenarnya kalau dari kacamata aku sendiri ini kan sebenarnya ada kacamata distrust ya. Iya. Ada pihak. Iya, benar. Betul. Gitu loh. Percaya. Makanya kenapa aku jelasin di depan ketika kita tahu kepentingannya apa. Kalau bahasa aku di kampus tuh sebenarnya ketika kita punya etiket baik, itu semuanya nyambung. Oke. Iya. Tapi karena ada distrust pasti kemudian ya pemerintah nih, mungkin ada oknum juga yang main-main. Iya, betul. Iya, betul. Pengusaha juga karena ada oknum yang main-main, akhirnya Jadi nggak relasinya percaya. berubah, Iya, relasinya betul. berubah. Setuju. Iya, betul. Yang tadinya pajak bukan istilahnya kayak zaman kerajaan, wah gue ini pemerintah, gue minta pajak, bukan gitu. Tetapi, hei warga negara, ini pajak ini penting loh buat pembangunan. Ada yang Sebetulnya, butuh. Dan betul. ketika pengusaha sadar, ya itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat relasinya itu harus berhubungan iya, tetapi tinggal pilih nih mau yang berdasarkan distrust atau trust itu tadi. Oke. Mungkin teman-teman yang nggak tahu distrust itu apa? Oh iya benar Iya. distrust. Distrust itu apa, Ketidakpercayaan, bro? ketidakpercayaan. Iya. Tapi jadi
ini sesuatu hal yang menarik sih menurut gua karena kalau memang mungkin di luar sana atau mungkin salah satu dari kita juga masih berpikiran susah, sebenarnya nggak susah ya. Sebenarnya kalau dilihat perkembangannya dari zaman dulu, apalagi era reformasi sekarang, udah jauh lebih better loh, jauh lebih baik loh gitu sekarang. Seenggaknya gitu, mungkin sistem detail dalamnya, mungkin step by stepnya masih agak jelimet nih, mungkin tapi sudah gue nggak bilangnya udah satu atap satu atap gitu istilahnya kan, jadi sudah connect semua, antar instansi itu kan sudah terhubung juga gitu. Kalau dulu mungkin yang gue tahu ya faktanya di lapangan kan, kalau gue ngajuin surat kayak gue mau buka resto deh, gue mau minta izin usaha di sana, harus kayak di pingpong gitu, sana sini. Sekarang udah satu atap. Gitu. Lebih mudah kan harusnya gitu ya. Kalau aku lihat juga sebenarnya itu tahun 2000-an awal ya. 2000-an awal itu sebenarnya kan ada istilah. Jadi setelah kita era Soeharto lewat, itu kan sebenarnya hampir semua urusan itu ditaruh di daerah termasuk izin usaha. Gitu. Berarti tergantung perdanya juga ya masing-masing daerah ya. Nah sebenarnya di sini sistem yang kemudian membuat itu menjadi lebih baik apa? Ada kebutuhan daerah ini meningkatkan pajak daerah sebagai indikator pembangunan. Betul. Daerahmu udah keren belum? Udah nih pajak PAD gue tinggi. Yang bayar pajaknya banyak. Akhirnya apa? Sudah mulai ada etiket baik dari pemerintah untuk membuat sistem layanan satu pintu, satu atap, whatever namanya itu, tetapi in order untuk apa? Memudahkan para pengguna usaha. Sebenarnya untuk memudahkan ya. Cuma gini nih, ada yang menarik nih, gue ada pengen nanya nih. Mungkin kita para pelaku usaha nih, untuk mengurus urusan-urusan kayak begini, sebenarnya dia tuh punya dua mindset yang berbeda sebenarnya. Jadi gini, dia biasa kalau pembisnis biasa kan sebelum ngurusin legal atau misalkan ya bisa di awal bisa nanti gitu kan, dia yang utama kan dia ngurusin uangnya dulu nih kalau keuangan. Anggaplah di bank, ya kan. Nah pada saat ngurus di bank tuh servisnya sama pada saat kita ngurus legal itu kan sebenarnya bisa dibilang langit dan bumi bos, ya kan. Nah ini yang bikin para pelaku tuh jadi males gitu loh. Nah, kenapa ya artinya kok begitu gitu? Ketika ke bank dan ketika ngurus izin ke pemerintah. Iya. Itu kan kalau kayak di bank kan kita di servisnya baik banget, jelas banget. Kita pilih apa, ke CS yang mana gitu kan. Kalau ke pemerintah kadang masuk diantepin terus kita bingung mau ngapain, nanya juga jutek banget gitu kan. Kita bingung ya. Iya, jalur kemana, nanya pun jutek gitu kan, jauh seadanya gitu. Padahal kan kalau ngomongin bargaining position ya, lu kan butuh pajak gua, lalu kok ngelayanin gua gitu loh kan, bro? Gimana? Gampang nih. Iya, Pernah ke bank kan? Pernah. Kira-kira yang waktu lu datang terus ada yang bilang selamat datang, itu siapa? Satpam bro. Satpam bro. Nah kira-kira ketika lu HRD dari bank itu, waktu ngerekrut satpam, lu apa yang lu lakuin ke dia? Pasti training dong. Yes, training. Sebelum training pasti ada tes. Iya, ada tes. Tes apa kira-kira? Tes personality pasti. Yes. Ketika personality-nya kemudian hangat dan segala macam, otomatis masuk. Iya. Nah sebenarnya kalau maksudku apa? Maksudku sebenarnya ya, aku ini hal yang aku kritisi dari dulu nih soal pemerintah, sebenarnya soal sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen menarik. Sistem rekrutmen. Setuju bang. Kenapa? Sorry. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat di koran misalnya, kalian lihat di koran. Sekian ribu atau bahkan sekian juta ya, betul. Sekian ribu orang mendaftar PNS untuk sekian ratus posisi atau sekian puluh posisi. Iya. Apa yang lo pikirin bro? Waduh susah nih masuknya. Satu, kedua, apa? Terserah. Gue harus ada orang dalam nih. Ya, Oke. Animonya kan banyak banget orang-orang yang pengen jadi PNS berarti kan untuk CPNS. PNS ini hari ini kadang disebut sebagai abdi negara. Dalam konteks positif, kalau gue lihat fenomena itu gila nih, banyak banget yang pengen jadi abdi negara. Pengen melayani. Paham gak sih? Betul. Tetapi aku belum pernah bikin riset ya, tapi aku berani jamin lah ketika kita bikin riset, kira-kira apa sih beberapa teman juga yang daftar PNS, kalau ditanya, lo ngapain daftar PNS? Enak bro. Dapat pensiun. Jadi sorry ya, ini langit dan bumi itu tadi. Di satu sisi langit, orang pengen abdi negara. Di satu sisi orang belum kerja udah nyari pensiun. Paham nggak sih lo? Iya. Kalau aku lihat ini pelayanan ini sebenarnya masalah rekrutmen ini menjadi yang utama. Bener, gue setuju banget. Itu bener sih banget. Dari aku. Betul. Makanya kadang mungkin aku nggak merespon secara langsung ya tadi. Apa menurutmu masalahnya di mana? Kalau aku tarik habis, ini masalahnya di rekrutmen salah satunya. Benar. Ya. Wih, nggak salah lo panggil bos. Ini selama kita bikin episode ini paling berbobot bro. Kalau kemarin omongan kosong loh.
Kalau menurutku gitu sih. Jadi ya itu ya. Jadi rekrutmen itu salah satu. Jadi kalau lu di apalagi misalnya Jojo ya. Dia salah satu manajer di perusahaan swasta, dia tahu bener nih. Kalau rekrutmen salah, susah nih benernya orang. Iya, benar. Iya, apalagi ini menyangkut instansi yang banyak banget orangnya ya gitu. Maksudnya kayak perusahaan kecil yang isinya cuma karyawannya 20 orang aja prosesnya susah lah gitu. Iya. Apalagi ini sampai ribuan bahkan jutaan orang gitu. Itu kita belum ngomong lagi pertimbangannya apa merekrut sekian juta orang dan segala macam. Iya, benar-benar. Sistem rekrutmen ya. Itu nanti kuliah di tempat saya kalau mau tahu. Tapi intinya sebenarnya itu. Jadi kalau menurutku ya kalau peribahasa dia bilang ya, ketika Anda gagal membuat perencanaan, Anda merencanakan sebuah kegagalan. Nah ini jadi orangnya yang mau melayani aja udah gagal. Iya. Di awal. Iya nggak sih? Benar. Gitu. Jadi teman-teman nih yang nonton ya dan punya cita-cita jadi PNS, coba mindsetnya dirubah ya. Mau jadi PNS tuh untuk melayani, bukan untuk dapat pensiun. Bener. Ya pensiun itu reward lah nanti ya. Jadi kalau Anda masih ngomong Anda milenial gitu ya. Oh kita generasi milenial gitu, tapi Anda mau masuk PNS cuma gara-gara pensiun. Jadi mentalitas Anda itu belum kerja aja udah minta. Yes, benar banget. Dibayar untuk nggak kerja. Gitu. Iya. Wih super banget nih, dosen sakti. Cuma pikiran gua doang gitu. Ya oke, menarik. Karena kalau gua nggak bicara tentang instansi prosedural untuk mengajukan izin usaha lah ya. Waktu itu karena memang gua nggak ngalamin. Tapi yang simpelnya sih yang gua rasain sebenarnya pengajuan untuk kayak yang standar lah KTP gitu, paspor kayak gitu menurut gue jauh lebih baik loh. Contoh paspor deh ya gitu. Gue ngalamin 3 kali pengajuan sebenarnya, tiga kali pengajuan, maksudnya tiga kali perpanjang, sudah 2 kali perpanjang untuk ketika gue dulu bikin pertama itu zamannya, jujur deh, gue bilang aja kantor imigrasi itu udah kayak pasar bro. Pasar calo tuh, sampai jangankan calo yang di dalam menurut gue, lu begitu motor atau mobil lu parkir juga calo udah berjibun di parkiran, bahkan sampai tukang parkirnya pun udah termasuk calonya. Gitu menurut gue gitu. Tapi seiringnya waktu. Terakhir gue ngelakuin perpanjangan juga kemarin Agustus, jauh lebih baik. Prosedur udah jelas, di awal juga ya. Iya betul, pengajuannya juga menurut gue itu salah satu yang patut diacungi jempol lah. Kalau dulu kan kita ngantri berjam-jam di sana gitu ya. Kalau sekarang sudah jelas sistem antriannya sudah online. Mungkin alangkah baiknya lagi sebenarnya proses prosedur dalamnya juga kalau bisa di online kan saja sebenarnya, apalagi momen kayak lagi pandemi kayak begini gitu ya, digitalisasi kan lebih penting gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya bahkan kita nggak usah ngomong pelayanan publik ya, kita ngomong kerja kalian aja di sektor swasta atau gimana pasti berubah kan ini pola. Betul. Dan sebenarnya kalau kita berbicara berkah pandemi ini, apa sih berkah pandeminya? Kita jadi membuat semacam test case untuk sistem yang sudah berjalan. Betul. Ya kan. Jadi kalau untuk pelayanan publik sendiri sebenarnya seperti apa ya? Yang tadi disinggung oleh Paul tadi soal digitalisasi ya. Sebenarnya digitalisasi itu juga sudah mulai banyak, bahkan sekarang sampai tingkat desa itu udah bro digitalisasi. Tapi ya kemudian bagi desa-desa yang inovatif juga untuk memberikan pelayanannya, yang belum juga belum gitu. Tapi intinya adalah kalau aku boleh jelasin sedikit, proses digitalisasi itu secara imitatif sekali. Jadi maksudnya kita itu ya oke lah, hanya tiru-tiru awalnya. Jadi mulai dari demokratisasi di barat dan segala macam, mereka bikin pelayanan sudah terdigitalisasi, teknologi masuk ke kita tiru-tiru, nggak ada masalah, itunya nggak ada masalah, bagus lah. In a way itu bagus. Tetapi sebenarnya kita perlu sedikit cerdas ngomongin pelayanan yang berbasis digital ini. Banyak daerah sudah bangga ketika websitenya hidup. Baru website ya? Aneh nggak sih? Baru website doang. Baru website. Tetapi hidupnya apa? Informasinya update. Sekarang saya tanya, lu pengusaha butuh nggak informasi update doang di website pemerintah? Perlu banget sih sebenarnya. Perlu. Oke, kalau sekarang yang lu perluin apa informasinya? Gua mau tanya. Kayak besaran pajak lah. Ya itu yang lebih jelas. Mungkin kayak contoh misalkan tata cara mau bikin SIUP TDPD. Proses itunya. Nah, kalau kita ntar dicek deh. Kita buka website pemerintah random aja. Yang muncul visi misi daerah. Siapa kepala daerah, fotonya pasti ada tuh. Iya benar. Iya nggak? Benar banget. Iya kan? Jadi sebenarnya apa? Itu sebenarnya ya kalau ntar kita ngobrol itu sebenarnya tahap yang paling level yang paling rendah sih dari sebuah website pemerintah itu menginformasikan, memberi informasi satu arah. Meskipun informasi itu harusnya dibutuhkan, tetapi ternyata nggak ada. Yes, betul banget. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya, dia
ya mungkin politik juga ya, dia nampangin foto-foto mereka biar nanti periode depan gue kenal nih, ada gue pikir lagi gitu kan. Nah ini wah ini ngobrolnya jadi menarik sebenarnya kalau Menarik panjang banget. Cuma aku mencoba membatasi, tapi intinya kalau kita ngomongin politik sih memang nah pendidikan politik, kebetulan aku juga dosen ilmu politik di kampus. Politik itu kadang-kadang kemudian ya itu kadang gini teman-teman, banyak definisi itu kemudian coba dipersempit oleh media. Karena bad news is always a good news. Yes, betul. Ya kan? Yeah, Ketika kita berbicara politik, wah rame, gontok-gontokan, pukul-pukulan, politik. Jadi orang taunya politik itu. Padahal politik itu instrumen untuk ya negara ini kemudian memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Karena apa? Karena keterbatasan sumber daya. Serigala tahu kan serigala? Itu mereka berpolitik loh bro. Dan itu lebih mulia daripada politik. Mohon maaf nih kita hari ini. Menarik nih. Gimana tuh ceritanya bisa lebih mulia nih? Lu tahu kan? Jadi politik itu intinya apa sih? Politik itu intinya adalah kolektivitas, kerjasama kolektivitas untuk menyelesaikan sebuah masalah karena keterbatasan sumber daya. Kalau kita ngomong kerumunan serigala ini, aku sering banget kuliah ini di kampus gitu. Serigala itu dia punya masalah keterbatasan sumber daya. Buruan nggak tiap hari datang. Mereka nggak belanja daging kan? Iya kan? Mereka nggak belanja daging dong, tapi mereka berburu. Nah itu udah berbagi peran kemudian. Siapa yang menjadi leader? Siapa yang akhirnya apa? Mereka dapat makan semua kebagi dan segala macam. Itu politik tuh itu. Gitu ya. Iya. Nah kalau kita ngomong negara, aku mau tanya sekarang, negara sumber dayanya terbatas apa enggak? Terbatas banget. 20% misalnya APBDN untuk pendidikan kita belum beres hari ini. Itu kita masih ngomongin infrastruktur loh. Padahal pandemi ini kita udah harus ngomongin daring dan sebagainya. Kemarin aku lihat berita ada anak SD pinjem HP tetangga buat kuliah. Buat sekolah. Gue sampai ada nemu tuh di Twitter juga ada yang nge-share foto karena keterbatasan sinyal internet segala macam sampai di pinggir jalan bro ngedoprak di jalanan umum gitu bener-bener kayak bertiga lagi sekolah online gitu. Jadi sebenarnya pesan moralnya politik itu sebenarnya atau apapun ya, nggak hanya politik itu jangan ditarik terlalu sempit gitu. Terlalu sempit. Tapi memang kadang ya itu kadang gue aja pengen jadi politisi jujur loh. Kadang. Karena apa? Ya, bukan hanya ingin dapat duit. Siapa sih nggak mau dapat duit gitu? Tapi ya intinya ingin meluruskan hal-hal yang sebenarnya nggak lurus gitu loh. Jadi orang punya pemahamannya politik. Ya sama kayak PNS. Wah PNS pemahamannya apa? Pemahaman umumnya kemudian orang yang mau masuk itu seolah-olah karena ingin dapat pensiun. Itu jadi pemahaman umum dan itu wajar kan? Iya wajar. Wajar banget loh. Iya. Padahal itu sebenarnya kewajaran yang seharusnya nggak wajar. Kewajaran harusnya. Sebenarnya harusnya itu goalnya nanti sih jangka panjangnya. Tapi sebelum nyampe ke goal kan harus banyak tahap-tahapan kan. Salah satunya mindset pelayanannya dulu tadi kan. Jadi gue setuju sih sebenarnya mungkin di masyarakat kita juga sebenarnya terkadang ya yang gua rasakan adalah ya benar kewajaran yang tadi sebenarnya kayak dianggap ya udahlah salam tempel lah kayak zaman dulu gitu ya suap-suapan dari presiden berganti-ganti berkali-kali ganti pun masih dipahami sebagai hal yang lumrah menurut gua gitu bahkan sampai sekarang menurut gua gitu sampai prosedur yang memang sudah real sudah bebas biaya tidak dipungut uang sepeser pun orang lebih milih kadang karena orang mikirnya wajar lah nyogok suap segala macam gitu. Jadi menurut gua kayak kita juga sebenarnya apalagi kita generasi milenial ya bisa dibilang gitu. Menurut gua harus bisa lebih kritis lagi. Kalau memang lu lihat fenomena atau apapun yang terjadi di masyarakat itu di sekeliling lu lah paling ruang sempitnya itu di sekeliling lu dulu di keluarga lu. Kalau memang nggak wajar, kalau menurut lu itu salah, lu bilang salah. Gitu. Karena kalau lu sabar. Udah emosi. Emosi. Jadi maksudnya kayak harus dirubah gitu. Karena kalau misalkan segala sesuatu hal yang jelek, hal buruk itu kalian dibiasakan dan itu wajar, jadi udah mau jadi apa? Benar. Betul. Nah, gue ada mau nanya nih ke dosen Sakti nih. Dosen Sakti itu karena nama gua Sakti ya, Bro. Iya. Sakti Mandraguna ini. Dosen juga bukan dewa, Bro. Bukan dewa. Nah, Bro, kalau kita ngomongin lagi buat para pemilik bisnis nih, sebenarnya kan pemerintah mengarahkan untuk dia bikin legal, entah itu bikin SIUP, TDP, atau CV atau PT gitu ya. Nah, sebenarnya menurut dosen Sakti ini ya, seberapa penting sih itu untuk para pemilik bisnis harus melegalkan usahanya? Oh sebenarnya ini pertanyaan yang sebenarnya aku tahu dia ngetes doang. Tapi ini nggak tahu loh sumpah. Dari zaman dulu kan sebenarnya kita tahu lah berbagai jenis usaha, bahkan usaha yang lurus ya itu
seringkali premanisme juga ada. Ya. Iya. Oh iya banyak. Ini simpel banget Betul, tuh. betul. Aku bicara Betul. itu usaha yang lurus, apalagi usaha yang nggak lurus. Betul. Ya kan? Artinya apa sebenarnya? Nah ini aku geser dikit nih. Hmm. Kita sebagai warga negara sama aja nih seperti pengusaha. Kita dapat KTP itu hak kita bukan? Yes, hak. Yes. Betul. Apa sih pentingnya dapat KTP? Ya Nah, tanda pengenal kita lah. Yes, tanda pengenal dan segala macam. Kalau Tapi sekarang intinya, akses ya, lebih ke yes, akses. kalau kita ngomong KTP itu sebenarnya kan akses untuk pelayanan publik yang lain. Iya, betul. Jadi intinya sebenarnya ngomong akses, kata kunci yang bagus ya, akses ya. Jadi intinya akses. Jadi kalau kita ngomong KTP, oh kita bisa daftar sekolah, kita bisa daftar kuliah, kita bisa bla bla. Nah, apa sih fungsi legalitas usaha itu? Tentu sebenarnya pasti Daniel yang lebih paham lah kalau itu. Tetapi salah satunya kalau kita berbicara akses, itu tadi akses terhadap keamanan. Oh, akses terhadap keamanan. Ya, ini misalnya contoh nih, kalau kita ngomong nggak usah izin usaha, IMB aja, IMB. Ada penggusuran misalnya, kita punya dasar kekuatan hukum yang Udah sah nih gua. udah sah, iya. itu pasti nanti NJOP dan segala macamnya pasti Aman. hitungannya berbeda. Iya. Oke. Nah kalau kita ngomong izin usaha, biasanya ini aku bukan ngomong teoritis ya, aku cuma sering dengar dari pengusaha aja. Banyak pengusaha yang dalam taraf tertentu, tentu mereka udah dapat untung dan segala macam, ini jadi perhatian loh. Realitas ini. Iya, betul. Karena apa? Ketika izinnya legal, karena ketika izinnya legal, ya akses salah satunya terhadap keamanan itu menjadi aman Bisa gitu. Izin usaha menjadi aman. Oke. Ini gua udah legal, mau dipermasalahin apa? Lu Iya. siapa, bro? Oke, jadi sebenarnya kalau yang Salah punya satunya itu ya, aku salah lihat. satunya ya. Nah. Jadi misalkan kalau teman-teman yang udah punya usaha dan misalkan belum dilegalkan, Yes. misalkan nanti ada yang Nah. apa ya ngegugat misalkan ya kurang lebih gitu ya. Oh ini mereknya nggak boleh, gue udah pakai, Nah. gitu kan. Tapi kalau Ya. kita udah sah, Termasuk itu ya. Kita lebih aman gitu ya. Haki dan segala macam ini karena ini local brand ini ngomongnya. Iya, local kita brand ngomongin ya. local Iya, iya. brand, ya. Jadi akses terhadap perlindungan kreativitas juga. Hmm. Ya, Iya, nggak sih? iya, Lu bikin iya. brand, lu bikin legal dan tercatat. Ya tercatat. Ya, gua nggak tahu sih itu gimana apa pencatatannya dan segala macam. Tetapi kemudian ada jaminan dari negara untuk ini melindungi brand yang udah Iya. Oke. Anda buat. Nah, misalkan nih, ini kan dua hal berbeda tadi. Ya. Ada kita ngomong legal soal sisi bisnisnya, entah itu SIUP TDP, berat. CV atau PT Berat gitu ya. ya, berat. Berat ya. Mumpung ada dosen kita tanya. Nah, sama haki itu kan dua hal Iya, berbeda iya, nih sebenarnya. iya, dua hal. Nah, sebenarnya yang disarankan, sebenarnya kita apalagi kita ngomongin lokal brand gitu ya, banyak-banyak teman-teman juga kan punya brand gitu ya. Lebih baik kita legalkan usahanya kita dulu. Nah, ini. Atau mereknya kita Nah, patenkan iya, dulu. iya. Atau itu benar-benar dua hal berbeda atau sebenarnya sejalan sebetulnya? Aku nggak bisa jawab, jujur aja ya, dosen nggak bisa jawab. Yeah. Cuma for your information nih, dosen pun itu juga ada pencatatan haki bro. Oh? Wah. Serius, Oh, iya? Karya akademik itu dihakikan, ada yang dihakikan. Oh. Jadi Kayak misalnya ilmiah gitu, bikin buku. Oke. bikin buku itu ada yang dihakikan, ada yang dihakikan. Tapi aku pikir itu dua dimensi yang berbeda. Benar-benar Dan dua berbeda ya? kepentingan yang berbeda. Ya. Kalau kita berbicara haki ya, itu lebih gimana kita protect brand kita lah, kita protect karya kita lah. Tapi Oke. kalau kita berbicara legalitas izin itu sebenarnya Memperluas ya itu akses tadi, kita. ya memperluas akses dan seterusnya dan sebenarnya Ya. kalau ya untuk pemerintahnya seperti yang aku bilang tadi, pemerintah itu punya kepentingan juga Iya, gitu. tadi. Ya, Dia bukan hanya gue pengen ada izinnya, gue semena-mena enggak Iya. karena gue butuh pajak nih, Iya. dan itu untuk membangun dan macam. Oke, jadi memang Secara itu benar-benar dua hal sederhana berbeda itulah. ya. Jadi Yes. kalau misalkan ada UMKM nih yang belum legal, kira-kira apa dulu yang harusnya dilakukan? Haki dulu kah Nah, atau Aku kebetulan legal? bukan orang hukum ya, cuma aku nggak terlalu suka dengan perspektif legal non legal. Oke. Oke. Kalau orang FISIP nih bedanya FISIP nih sama orang hukum ya. Kalau orang hukum itu Saklek. gitu lah ya. Oke, Tapi iya, intinya iya. hukum itu adalah sebuah tataran norma yang harus dipatuhi gitu. Iya. Kalau orang FISIP sendiri hukum ini sangat dinamis. Menarik. Pengen nanya, Menarik, misalkan menarik. contoh, kita kan mendaftarkan haki ini sebagai personal. Yes. Ya kan, bukan PT gitu ya, yang belum berkekuatan hukum. Personal kan nggak ada kekuatan hukum Iya. kan. Misalkan merek gua ada yang mau ngambil nih, ternyata PT yang ngambil. Nah, kekuatannya bagaimana itu, Nah Pak? itu sebenarnya kalau ngomong kekuatan taruh orang hukum tuh pasti. Oke. Tapi menurutku sebenarnya semangat pelayanan publik hari ini itu terintegrasi bro. Ya. Terintegrasi. Udah nyambung. Kalau kita ngomong tadi misalnya ada TDP dan segala macam itu dulu masih Bisa bisa, ya. pintunya masih banyak sekarang Iya, satu iya. pintu. Oke. Nah aku pikir ke depan harusnya itu juga bisa jadi masukan buat pemerintah. Hmm. Aku nggak tahu relevan apa enggak itu, tapi menurutku itu penting ketika kita ngurus legalitas dan haki itu bisa sepaket. Iya. Iya. Bisa Iya, sepaket. iya. Nah, Betul. karena yang ngurus Yes. haki ya pasti perlu legalitas sebenarnya kan. Mahasiswa gua kemarin habis penelitian ya. Hmm. Ya. Intinya melihat sistem
penyusunan daftar pemilih tetap pemilu, bro. Tahu nggak? Ya. Kita kan kadang masih bermasalah tuh. Ya. Ya, itu kenapa? Karena sebenarnya masih ada 2 data yang berbeda. Satu data punyanya kependudukan Ya, catatan sipil. Satu data yang ditarik KPU. Oh, iya. Jadi intinya karena datanya belum terintegrasi. Ini masalah soal integrasi. Kenapa nggak satu kali aja gitu ya? Tapi waktu pemilu pakai data yang mana sih? Hah? Kalau narik datanya dari Dukcapil. Dukcapil, kan? Proses narik datanya itu kan butuh waktu, bro. Hmm. Ketika datanya udah di cover, datanya yang ini berubah lagi. Oh. Paham nggak sih? Karena berbulan-bulan bikinnya. Iya, benar. Gitu. Jadi ada Iya. Wah. yang baru sebulan lalu meninggal belum tercatat. Iya, betul. Ya, Iya. tapi lamanya itu gue ngalamin sih sebenarnya. Nah, ini. Dukcapil tuh gue Ini, ya karena ya. dari nikah aja sebenarnya kan KTP kakak ya akhirnya jadi nyatu sama istri Ini kan. jadi Dia proses sendiri. pelayanan publik. Iya, Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya. Boleh dong. Tapi itu gue ngalamin sih. Jadi ketika akhirnya KTP gue sama, KTP udah keluar nih dari kelurahan, dari kecamatan udah keluar nih. Gitu. Ketika gue ngajuin ada proses prosedur yang harus ke bank, ya harus ngecek data KTP. Ternyata itu masih belum, bro. Itu bahkan udah setahun. Udah setahun, data gue belum update. Ya. Masih yang lama. Ya ini menarik sih sebenarnya. Kenapa kok bisa belum update? Nah, ini Apakah bro. gimana, Bro? Aku punya buku yang aku buat ringkes lah di podcast ini. Bukan buku sih, ya biasa aja gini. Jadi ceritanya gini, bro. Tadi kan si Paul cerita soal pelayanan digital. Oh iya, pelayanan Iya. digital. Pelayanan digital. Tadi kita baru ngomong satu yang levelnya paling bawah itu apa? Ketika website pemerintah itu hanya menginformasikan, memberi informasi itu inform doang. Iya. Iya. Nah sebenarnya paling enggak itu ada 3 level. Oke, 3 Level kedua itu komunikasi 2 arah, ada interaksi. Hmm. Entah website, entah aplikasi ya. Hmm. Jadi kalau misalnya misalnya lu punya cewek gitu kan, lagi ngambek dia, yang kamu mau makan nggak? Dia balas ye, itu udah komunikasi 2 arah. Oh iya. Paham nggak sih? Iya. Nah pemerintah, sorry nih, kalau misalnya ada website yang masih satu arah, udah informasinya, lengkap banget, gila lengkap banget, tapi udah nggak dibutuhin pengusaha lagi tadi kan, Iya. apalagi nggak ada komunikasi 2 arah. Oh, Kita mau iya. tanya nggak direspon, kita Iya, itu betul. level yang kedua. Level yang ketiga yang paling bagus sebenarnya apa? Ada transaksi. Kita bisa melakukan, kita bisa memenuhi apa kebutuhan kita, pelayanan kita di situ. Ah, itu. Nah, oke. Itu sebenarnya. Ya, itu Nah, benar sebenarnya banget. ini yang sebenarnya lewat podcast ini kalau kita mau ngomong support lokal brand atau gampangnya support UMKM lah. Itu sebenarnya ya gimana UMKM sekarang bawa HP ini udah bisa akses pelayanan. Dan Iya. urusan pelayanan selesai di HP. Iya. Iya, Ya kan? betul. Mahasiswa aku kemarin juga, dan ini aku selalu lihat semua objektif ya, pemerintah nggak selalu jelek gitu. Mahasiswa aku kemarin habis banget nih mau sidang skripsi ini, dia neliti tentang salah satu platform layanan digital Oke. di sebuah kota. Oke. Ya. Dan itu dasarnya apakah transaksi ini sudah benar-benar memudahkan pengguna layanan yang mostly UMKM yang Iya. mohon maaf nih secara teknologi juga Masih terbatas. terlalu expert. Iya. Tapi Iya. kemudian smartphone sekarang hal yang common ya. Hmm. Jadi intinya apakah semua urusan pelayanan publik itu bisa selesai di HP apa enggak? Bisa selesai di aplikasi atau enggak? Website atau enggak? Jadi Iya, iya. mohon maaf nih, akan sangat nggak berguna ketika ya itu tadi gitu. Website mau selengkap apapun, even katakanlah membantu pengusaha lah. Tetapi Iya. kalau levelnya masih itu inform doang, Yes. masih hanya memberi Ya. Apalagi masih satu arah ya. komunikasi satu arah, Oke. itu nggak dibutuhkan. Memang nggak tahu. Kalau kedepannya memang ada arahan kah semuanya bisa transaksi juga? Nah, beberapa daerah ya, termasuk daerah tempat kita bikin podcast hari ini. Oh iya benar. Itu ada konsep smart city, teman-teman. Oke. Smart city. Jadi smart city itu sebenarnya kalau kita ngomong bukan kota yang pintar atau apa, tetapi ya gampangnya kota yang memanfaatkan teknologi. Dan kemudian kita berbicara big data. Jadi integrasi itu tadi. Data kita tuh kalau bisa terintegrasi. Kita sebenarnya pemerintah ini sangat tertinggal jauh sama Google misalnya. Oh, Wah, Iya kan? Oh. Itu Ya. kalau kita ngomong integrasi data udah paling gampang ngomong Iya. Google aja. Iya. Google kan negara terbesar sekarang kan. Iya. Lu baru buka Google Search gitu kan, lu udah dia udah ngerekomen yang mau kamu cari apa. Iya. Karena sebelumnya lu udah cari itu. Iya, benar-benar. Integrasi data tuh maksudnya gitu. Oh iya. Nah jadi intinya apa? Intinya adalah sebenarnya katakanlah kita punya satu akun kewarganegaraan dalam bentuk iktp yang sebenarnya aku nggak terlalu nyaman gitu ya. Harusnya kita ngomongnya ya akun udah seperti Google itu gitu. Akun portal warga negara atau apa. Itu pernah Yeah. jadi ide mahasiswaku juga waktu itu kita ngobrol. Nah itu harusnya udah bisa ngakses macam-macam dan data kita. Jadi misalnya contoh nih, lu ke KPU, lu ngurus usaha kemana, ke dinas apa dan segala macam, datanya sama. Coba nomor induknya dimasukin, boom, ketemu tuh semua. Iya. Nah sekarang kan hal bodoh ya bagi saya pribadi nih.
IKTP itu bentuknya elektronik bro. Lu Iya, masih betul. fotokopi bro. Iya. lu pernah bayangin nggak? Lu pakai ATM tapi lu fotokopi. Iya, Jadi nggak pernah. lu kebang kan? Gua teller gitu. Oke, ada yang bisa saya bantu? Saya bisa minta Pak, mohon dibantu kartu ATM-nya. Ini, loh, saya minta fotokopiannya. Pasti ngakak marah ya. Iya benar. Kalau lu ke kantor pelayanan publik, lu disuruh fotokopi IKTP. Iya. Udah Iya sih. Dan malah disediakan toko fotokopi di sebelah. itu indikator paling mudah. Iya sih bener banget. KTP itu kan basicnya udah RFID kan. Sebenarnya dia tap aja data keluar sebenarnya kan harusnya. Tapi nggak Sama dipakai. ITOL aja, lu Iya. lu bayangin dong, ITOL itu kalau ada ITOL jatuh di jalan, wih ITOL berharga nih bro. Iya. Ada duitnya. Tapi kalau ada KTP Ah, jatuh di udahlah, jalan, lapin aja ya dulu. udahlah. Iya benar. Jadi esensinya apa ya? Nggak tahu gimana, tapi dalam konteks ini kadang-kadang ITOL itu lebih berharga daripada IKTP karena IKTP harus difotokopi dulu kan. Iya. ITOL tinggal di tap kan, memudahkan, lebih mudah kan. Benar. Wih, Menarik pembahasannya. Menarik. Pembahasan hari menarik lah sebenarnya gitu. Intinya sebenarnya karena dari tadi Jojo nggak banyak ngomong, kita hari ini memberikan kuliah untuk Jojo sebenarnya. Iya. Jadi ini kelas 2 SKS. Kelas 2 SKS buat Iya, Jojo, jadi, iya. Jadi apa ya? Kadang dosen Kita jadi asdos kan hari ini apa ya? Ngerti nggak Pak? Ngerti nggak kuliahnya? Ngerti ya? kalau teman-teman pernah ngerasain di dunia perkuliahan gitu kan ada mahasiswa yang duduk di depan, di belakang, sama dosennya. Ya. Ya ini yang paling belakang mas. Ini paling belakang. Paling belakang dari Tapi pintu paling keluar. berprestasi. Paling berprestasi berprestasi. sebenarnya. Lulus ini lulus. Lulus. Iya, Gitu. iya. Jadi ya kalau boleh buat tarik kesimpulan sebenarnya intinya ya buat saran kita nggak mengkritik lah ya, kita nggak Iya, mengkritik iya, karena kapasitas iya. kita Bukan belum di cukup sana. untuk mengkritik pemerintah, tapi kita mungkin yang berkecimpung di dunianya kita memberikan saran. Salah satu ide lah gitu untuk pemerintah. Kemarin gue sempat nonton berita juga, salah satunya adalah Kominfo sama perdagangan atau kemaritiman gue lupa. Cuman mereka lagi menggalakkan gencar-gencarnya menggalakkan untuk UMKM itu go digital gitu. Nah, Menarik itu, bro. kalau saran dari gue aja sendiri sebenarnya Bapak Menteri yang terhormat gitu. Sebelum Pak, kalau misalkan digitalisasi UMKM itu sudah banyak swasta yang melakukan Pak. Gitu. Ya. Oh iya, Sekarang banyak banget. sudah banyak banget Banget. startup yang Banyak, bermunculan banyak sekarang itu adalah gunanya untuk mendukung go digitalisasi Iya, UMKM agar mereka bisa dinaikkan lah derajat Iya. bisnisnya gitu. Ada si hijau, ada si merah, ada si Betul, oranye. banyak gitu, banget. ya. Tapi yang kita minta tolong sebenarnya untuk dari pemerintah sebenarnya gitu, menteri-menterinya Pak Jokowi ini terutama, tolong jangan UMKM yang digitalisasi, tapi pemerintah juga jadi digitalisasi. Iya. Gitu sebenarnya. Sekarang gimana UMKM yang mau go digital, sementara kebocoran data rahasia masing-masingnya aja bocor mulu Pak. Ya benar. Kalau aku lihat sih sebenarnya aku juga tertarik ikut ngobrol di podcast ini sebenarnya itu tadi ya, fungsinya bukan mengkritik tapi menjembatani itu tadi loh. Jadi karena kalau dalam konsep tahu sama taunya tadi itu kita nggak pernah nyambung. Nggak pernah nyambung, iya. Kita nggak pernah nyambung. Itu tadi kalau si Paul ngomong digitalisasinya UMKM sama digitalisasi pemerintah nggak Nyambung. Iya. Ya kan? Nyambung. Pemaknaan izin usaha antara pemerintah sama pengusaha juga nggak nyambung. Hmm. Akhirnya kebijakannya nggak holistik. Iya, iya. Ya kan? Kebijakannya sangat. Ngerti nggak lo holistik? Oh iya, ngerti nggak lo? nggak menyeluruh bro nggak. Tapi bener sih maksudnya Ya, ya. sekarang kalau ngomong kita bicara tadi ya sinkronisasi antara pemerintah dan ini pemerintah kan kayak buat pengusaha ini mengharapkan mungkin uang pajaknya. Sekarang pemerintah menggalakkan go digital. Kalau kita tahu sebenarnya gitu, yang gua tahu gitu ya, yang gua pernah tanganin juga ke customernya, bro, penghasilan dia udah gila bro. Oh iya. Bulanan tuh udah ratusan juta miliaran gitu menurut gua. Tapi apakah ada aturan pajak yang memang bisa dikenakan? Sekarang transparansinya deh menurut gua dan nggak ada gitu sama sekali. Nah itu mungkin Ini bagian kembali dari itu juga. ke pelayanan publik ya bro. Jadi sebenarnya banyak sih kalau kita lihat buku tentang pelayanan publik banyak. Tapi salah satunya yang paling gampang dan mahasiswa saya paling banyak pakai itu istilahnya good governance dan pelayanan publik. Itu yang nggak penting sih. Tapi intinya apa? Intinya isinya tuh pelayanan publik itu pertama harus efektif. Intinya efektif itu tujuan tercapai ya. Iya. Nah tujuannya siapa? Itu harus direfleksikan. Oke. Paham nggak sih? Ya tujuannya siapa Karena dulu? selalu benar. visi misinya ya nggak masalah dia dipilih secara keterwakilan dan semacam. Tapi itu kembali lagi mewakili atau enggak? Iya. Balik lagi kan. Tapi intinya Iya. sebenarnya tujuan pengusaha ini ada nggak itu tercapai apa enggak? Iya. Efisien tentu. Soal apa? Biaya. Jangan sampai kemudian ada ruang-ruang kemudian harus ngasih apa Salam tempel lah, salam tempel dan apalah, salam- gitu. waktu
Nah sebenarnya bahkan terkait waktu pelayanan itu kalau nggak salah ya nanti tolong dicek lagi, istilahnya ada government readiness. Jadi sebuah pemerintah yang siap berkompetisi itu pemerintah yang waktu pelayanan termasuk pelayanan usahanya ini cepat gitu, pelayanan izin usahanya cepat. Jadi kita bisa lihat itu gitu. Transparansi betul ya. Kepastian. Kepastian juga. Jadi kepastian ini tarifnya pasti apa enggak? Oh iya, betul. Ya, kalau hanya mohon maaf nih, oke itu pasti tuh di tembok. Tapi kenapa masih ada perlakuan yang berbeda ketika kita memberikan sumber daya yang lebih? Ya sebenarnya kalau aku berbicara dalam hal ini, digitalisasi menjadi hal yang penting dan strategis. Dan sebenarnya gini loh, ada salah satu daerah tempat kita bikin podcast ini juga hari ini gitu ya. Kebetulan aku juga ngobrol sama orang pemerintah, belajar juga. Intinya habis dari seberang ya Pak? Iya. Intinya gini, politisi, kepala daerah itu kan selalu dibilang punya political will ya. Dan itu sebenarnya kelihatan dari gimana dia mengelola instansi di bawahnya. Hari ini nih yang tempat kita bikin podcast ini, leading sektornya itu bukan lagi apa ya istilahnya dinas yang kemudian ngomongin UMKM apa enggak, bukan. Diskominfo bro. Leading sektornya Diskominfo. Itu semacam ketika Jokowi mau bikin negara kita maritim harus diperkuat. Leading sektornya kemudian diubah. Nah itu loh. Jadi sebenarnya dulu kan kita kalau ngomong Diskominfo ya elah apaan sih Diskominfo, paling dia cuma ngasih berita titik selesai. Itu inform lagi bro, lagi. Tapi justru dia itu tadi dia harus menguasai data dan menjadi supplier data untuk semua pelayanan. Makanya leading sektornya sebenarnya maunya pemerintah bagus juga gitu, tapi ya masih ada nggak nyambung itu tadi. Ya menarik sih, menarik banget. Gue pengen nanya nih, pertanyaan terakhir dari gue lah ya, nanti si pengen tahu. Susah ya pertanyaannya. Kalau mahasiswa udah gue selesai kuliah. Langsung dikasih F ya, pelet ya. Lu usahain dosen gitu. Ini menurut dosen sakti nih ya, wajar nggak sih kalau orang-orang yang misalkan mau melegalkan usahanya dan nanti ujung-ujungnya bayar pajak, dia tuh si pengusaha ya punya mindset, ngapain sih gue bayar pajak, toh gue nggak dapat benefit apapun. Itu wajar nggak? Atau memang sebenarnya seharusnya pemerintah memberikan benefit lebih gitu untuk yang pembayar pajak atau gimana? Kebetulan aku bukan orang usaha, dunia usaha. Cuma yang aku pahami sebenarnya dalam dunia usaha. Nah ini nih, gue orang administrasi publik ya. Dalam administrasi publik itu ada istilahnya publicness. Publicness ini sebenarnya bukan hanya milik pemerintah. Nilai apa ya? Publicness ini kalau di bahasa Indonesia agak nggak enak nih, kepublikan. Jadi intinya nilai yang kita sebenarnya punya attention kepada kepentingan umum lah. Nah itu kepentingan kita bersama bro. Jadi artinya apa? Dunia usaha pun harusnya punya mindset ini. Makanya kemudian sekarang kan ada sociopreneur. Betul. Itu kan value-nya sosio. Iya kan, value-nya sosial sekali. Jadi kalau ditanya, artinya sebenarnya kemudian ya itu belum nyambungnya pengusaha oknum lah ya, yang kemudian berpikir ngapain sih gue bayar pajak? Pajak toh nggak balik ke gue. Ya dari sampai kiamat juga nggak akan ada wajib pajak balik. Dan kalau kita ngomong pengusaha itu harusnya sangat rasional loh. Dalam artian apa? Dalam artian kita sama pemerintah ini macam pacaran aja bro, sangat rasional. Kita ngasih apa, dia ngasih apa. Kalau kita ngasih pajak, mereka ngasih apa? Pelayanan yang baik. Selesai. Jadi sebenarnya komoditinya itu. Betul. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan pengusaha bukan pajaknya nggak balik lagi ke gua dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk pelayanan apa? Betul. Gitu loh. Nah gitu teman-teman lain yang punya usaha ya harus bayar pajak karena orang bijak tuh pasti bayar pajak. Benar. Jadi bayar pajak tuh sebenarnya mungkin nggak langsung impact lah ke kita yang membayar, tapi seenggaknya kita punya jalan lebih bagus, trotoar lebih bagus, lebih kayak gitu kan. Itu untuk penikmat pajaknya, tetapi untuk pengusahanya sendiri, yaitu pelayanannya harus lebih baik ke dia, pelayanan izin usahanya itu tadi. Gitu loh. Tahu sama tahunya itu. Mungkin gitu sih. Mantap dosen sakti. Ini kalau kita terusin 3 hari 3 malam nggak cukup. Nggak cukup. Kayak nonton wayang aja jadinya gitu. Jadi tapi gini bro, sorry ya. Ini bukan mau nggak tahu ini udah mau cut atau belum. 3 hari gitu. 3 hari. Lanjut. Aku sering banget ya. Ini orang ekonomi nih berdua nih. Rasional banget, punya usaha lagi ya. Dalam kehidupan ini agak dalam nih. Tapi intinya apa? Dalam kehidupan ini tuh termasuk ngomongin pengusaha itu kita tuh sebenarnya ada dalam sebuah mekanisme pasar. Ya kalau kita ngomong pasar, apa sih pasar itu? Bukan kita pasar tradisional bukan ya. Tapi intinya ada apa? Komoditi yang dipertukarkan. Dan betul, ada kemanfaatan terhadap komoditi itu. Gitulah gampangannya gitulah. Jadi kalau aku kuliah di kampus ada pasar politik misalnya. Kenapa sih kita harus pilih politisi? Ya karena sumber daya yang terbatas itu tadi, politisi bikin kebijakan buat kita. Balik lagi ke kita.
Nah yang on sekarang apa? Generasi milenial, gue udah ngasih suara, tapi habis itu udah nggak bodo amat kebijakannya pemerintah apa. Ya kan? Iya. Nah ini menarik nih. Terus kalau kita ngomong pasar birokrasi, pelayanan publik, kita ngasih pemerintah apa? Pajak. Ini tadi kita dapat apa dari pemerintah? Ya, pembangunan dan segala macam. Tetapi yang paling penting pelayanan publiknya, secara langsung loh itu pelayanan publiknya. Oke. Jadi kalau kita ngomong bahkan, nah yang menjadi apa ya miris gitu loh buat aku, justru pelayanan bayar pajaknya aja masih jadi masalah. Yes. Pelayanan bayar pajaknya loh. Iya. Jadi orang yang masih pajak aja dipersulit. Gue setuju Gimana sih banget. bro gitu. Gue setuju banget. Itu sebenarnya maksudku cerita bentuk pasar ini. Itu kan Iya, gak rasional banget. Gitu. Iya. Ibarat lu mau ngasih, nah ini misalnya kita tetanggaan nih, dia bikin kue, dia datang ke rumah gua dong. Sakti mau bikin kue. Bentar. Iya. Gua bikin sulit dulu. Duduk dulu ya di situ 5 menit aja. Tunggu aja dulu ya. Tunggu aja dulu di situ. Atau semprot disinfektan dulu. Kalau enggak kuenya harus dibungkus ini. Iya. Paham gak sih? Iya. Karena emang menarik sih kayak kita lapor pajak. Misalkan ada kita karyawan nih. Pajak udah dipotongin nih sama kantor nih kan. Ya. Terus kita harus menyerahkan laporannya kan. Sebenarnya Kan udah dipotong ya? Sebenarnya udah dipotong kan? Udah dipotong Income ya? udah masuk kan? Iya. Berarti sebenarnya pelaporan ya data sama income yang masuk mungkin nggak sama sebenarnya kan? Nah, itu aneh kan? Celakanya kalau telat dapat denda juga kalau nggak salah. Nah, itu. Aku lupa tuh. Iya. kayaknya. Yang perlu laporan Karena lu gitu. kalau telat bro kalau. Iya. Yang unik lagi sebenarnya menurut gua sekarang kayak lu lapor pajak harus lapor harta kekayaan. Bahkan yang sekarang kan kayak lu punya barang branded, sepatu branded, handphone aja lu ini. Perasaan kan pas gua beli sepatu atau itunya udah bayar pajak ya? Iya sebenarnya. Ya beda pajak sih. Memang banyak pajak sih sebenarnya yang diterapkan. Ya cuman memang ya itulah. Ya. Ya mungkin menurut gua ya sistem perhitungan dan sistem pemotongan pajak itu juga menurut gua harus lebih dirapingkan lagi sih. Kalau sekarang karena yang gua lihat ya di beberapa negara maju memang nggak banyak tuh kayak lu beli rumah lu udah bayar pajaknya, udah ada BPHTB-nya juga, terus selesai gitu. Tapi per tahun harus bayar PBB lagi. Kayak lu beli mobil lah, beli kendaraan bermotor 5 tahun sekali harus bayar pajak. Udah belinya juga udah kena ada faktur pajaknya juga jelas. Terus per tahun sekali lu harus beredar. Menurut gua kayak come on, masa harus gitu sih gitu. Iya. Tapi ya itu sih pendapatan negara mungkin dari situ sih ya. Iya. Kan kita jual beli ada PPH apa ya? Ya apalah itulah. Ya pajak penghasilan kan, ya kayak gitu-gitu lah. Iya memang gitu ya. Cuman pelaporannya ya harusnya pelayanan itunya lebih dipermudah lah ya. Sebenarnya itu tadi konsep integrasi itu tadi. Iya, betul. Jadi apa ya? Nah ini loh, wah gimana ya? Ini jadi kuliah panjang ya. Kuliah panjang, Aku 3 sebel hari. dengernya, tapi senang gitu. Jadi kalau kita ngomong birokrasi pemerintah dari dulu itu punya keinginan untuk jadi gendut bro. Sebetulnya ya. Jadi mohon maaf nih kementerian kita tuh yang ngurusin laut deh. Atau nggak usah ngomong kementerian, institusi pemerintah ini yang ngurusin laut ini macam-macam bro. TNI Angkatan Laut ada. Polisi air dan udara, Kementerian Kelautan, Kemaritiman. Pokoknya kalau nggak salah dulu tuh yang di pusat aja udah 5 institusi ngurusin laut. Jadi akhirnya apa? Jadi semangat untuk bersatunya tuh kadang agak untuk ngurusin satu hal ya. Saya nggak bilang 5 institusi tadi nggak penting, enggak gitu. Tetapi mungkin bisa lebih diperjelas fungsinya masing-masing. Oh iya, jadi ada bagian masing-masing. Ya. Dan ketika kita ngomongin izin usaha, udah dibikin satu atap dan segala macam. Tetapi pajak yang sebenarnya itu lebih penting buat pemerintah. Iya, benar. Pemasukan pemerintah kan ya, pemasukan itu untuk dibikin pemerintah. sulit. Penghasilan untuk pemerintah. Jadi menurutku itu agak aneh sih gitu. Jadi tapi kalau mau dilihat ya pemerintah ini dulu sih ya, sekarang sih bukan enggak. Keinginannya itu untuk bersatu tuh kadang agak susah karena udah terlanjur. Ya, jadi ingin gendut, bukan bikin unit baru, baru. Yang itu sebenarnya secara swasta nggak sehat. Kamu bikin, kamu punya perusahaan kan? Wah, perusahaan kita besar ya, wah, income kita tinggi ya. Kita kalau ngomong Google, YouTube berapa orang sih yang ada di Google, YouTube? Tetapi nggak ada kan pengusaha yang bilang, wah biar kelihatan gede tambahin lagi lah unit. Iya nggak sih? Nggak ada. Iya. Itu bedanya pemerintah sama swasta aku pikir. Iya, betul. Yang harusnya kemudian pemerintah juga harus belajar soal kayak gitu ke swasta. Betul. Iya sih. Menarik banget. Nah, dari dosen Sakti kira-kira ada kata-kata penutup nggak nih? Oh, nggak ada. Nggak ada. Aku pernah belajar sama orang ya, kadang-kadang tuh kata-kata penutup itu menyempitkan itu tadi bro, esensi yang udah kita bangun di awal ngobrol. Jadi aku nggak pernah. Jadi bukan kata penutup ya? Ngeles doang. Ngeles doang ya? Tapi aku nggak kasih
ngasih kata-kata penutup enggak. Kesimpulannya silakan bisa ditarik sendiri, tapi Yes. kesimpulan kita dari pembicaraan kita berempat saat ini akan disampaikan oleh Joni. Silakan Jo. Yang dari tadi udah dengerin nih. Iya, betul. Pendengar yang baik. Silakan Jo. Mungkin lebih ke ini, lebih ke Ya, ya, ya. imbauan Ya. untuk UMKM bahwa bikin legal itu yang mungkin sebenarnya penting ya. Cuman gimana udah nonton ini, nah gimana nih ngedrive-nya mereka biar Enggak, justru tuh dari tadi diem pasti dia punya otaknya berputar terus. Oh iya, benar. Coba kita tes kalian, Pak. Kalau nggak dibikin F aja, Pak. Nilainya udah fail aja, Pak. Ini mahasiswa yang tadi diem aja ya. Kalau gua sih buat teman-teman teman-teman kita yang mau bikin bisnis itu jangan pernah mikir buat apa sih legal, buat apa sih bayar pajak, karena mindsetnya tadi bener harus sama-sama kalian mau didukung pemerintah dan pemerintah juga harus didukung sama kita semua. Iya, harus ada saling. Ya. Kudu kita. Nah, jadi kalau bisa legal itu pasti lebih bagus. Gitu. Kalau misalnya bayar pajak itu pasti lebih bagus. Jangan pernah mikir nggak dapat feedback Benefit, langsung dan segala macamnya. Dan dari Pak dosen ini yang tadi gua udah dengar masalah public service Ya, ya. pemerintah itu juga pasti gua pribadi dan kita semua juga pasti pasti percaya akan lebih bagus, lebih Ya. cepat, lebih mudah. Kita percayalah pasti pemerintah lakukan inovasi terus. Mungkin Iya, memang iya. ini lagi proses lah. Iya. Maksudnya kita hargai prosesnya lah. Ya. Aku jadi tertarik bukan ngasih closing statement ya, tapi highlight lah. Iya, highlight boleh. Highlight lah. Atau clickbait juga boleh. Kita pernah belajar, kalau dulu kita SD ada PPKN tau gak sih? Oh iya. Iya. Kalau sekarang kita kuliah atau mungkin teman-teman Kewarganegaraan. Iya, sekarang. kewarganegaraan. KWN. Prinsipnya sederhana bro. Prinsipnya masing-masing pihak itu harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Nah, Tapi iya. terusnya aku balik sih, kewajiban dan hak masing-masing. Kewajibannya Gitu. dulu, betul. Jadi pemerintah harus tahu kewajibannya apa, menyediakan pelayanan yang baik. Ya. Iya. Haknya pemerintah baru ngomongin pajak. Dapat Iya. pajak, betul. Pengusaha dia harus Kewajibannya tahu apa? Bayar pajak. apa, pengusahanya apa. Kewajibannya bayar pajak. Haknya apa. Ya, jangan kebalik. Sesimpel itu sebenarnya. Benar. Sesimpel itu Iya, sebenarnya. benar. Setuju. Sesimpel itu sih. Benar. Terus kalau Tahu teman-teman nih, gue dapat itu dari mana? Dari Iya. Jojo ngomongin itu tadi bro. Luar biasa. Jadi gue harus ketemu ini. jadi lulus ya Jadi kita ya. kalau ini dosen sakti, ini guru besar nih. ini guru Jangan besar. hati-hati. Dan sebenarnya gini loh, ini lucu lagi nih kalau kita nggak jadi closing kan. Nggak sih? Kalau kita ngomong Indonesia, ini jokes garing sih, tapi penting gitu. Kenapa sih kita selalu katanya kita harus mengedepankan kewajiban ya, daripada hak. Tapi ketika kita kecil, kalau disuap tuh selalu hak terus. Iya. Makanya kita selalu apa? Iya. Iya benar. Kita selalu kemudian mengedepankan hak. Ayo hak, hak, Iya, hak, iya. ayo, hak, Iya, hak. iya. Coba besok kalau punya anak ya, Daniel gitu nyuapin anaknya. Jip 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 wajib gitu. coba. Jip jip jip. Jip ya. Benar juga. Udah mulai garing yuk. Benar. Ya udah. Ya. Ya kalau dari gue ada sedikit lah penutup. Mungkin kalau teman-teman yang belum ngeh gitu ya, ngeh tuh apa ya, belum sadar Sadar. betul ya kenapa sih kita harus legalkan. Sebenarnya gini, kalau kita usaha, mungkin sekarang dari UMKM belum dilegalkan, kenapa sih kita harus legalkan? Misalkan pakai CV atau pakai PT, seenggaknya kita dapat peluang berbisnis di kolam yang lebih besar. Ya kan, seenggaknya Akses gini. ya, Iya, seenggaknya kalau kita belum punya PT, kita mau kerja bareng sama PTA gitu. Betul. Nah, PTA nggak akan bisa karena harus sama PT lagi. Nah, simpelnya gitu. Ya. Itu benefit dari Betul sisi banget. pengusaha Betul lah. banget. Jadi ya aksesnya itu kalau Ya. kita legal lebih mudah. Dan harusnya pengusaha rasional banget kan soal itu. Wah, Yes. gua pengen usahanya besar. Ya, betul. Demi Tapi, cuan. demi cuan yang lebih besar berarti ya harus bikin usaha dengan ketetapan hukum yang lebih pasti. Nah, itu. Kalau udah cuan besar, pajak udahlah bayar aja gitu kan. Proporsinya pasti jauh kok. Jauh bener. Mantap. Terima kasih. Sama-sama, terima Dosen kasih. Sakti. Sudah Pembahasan diundang. kita yang super serius ini. Super serius buat, ini. buat teman-teman mahasiswa di sana mau belajar juga di sini silakan. Boleh. Silakan. Sama dosen. Kita ngobrol bareng lah. Iya. Kita ngobrol bareng lah. Ngobrol bareng Iya, ya. gitu. Karena kalau bukan kita, Siapa lagi?